Halo semuanya, selamat datang kembali di Orinimus dan kali ini aku datang dengan salah satu film yang sebenarnya sudah muncul di tahun 2020 kemarin. Namun karena sayangnya karena semua faktor dan keadaan, akhirnya aku baru bisa nonton di tahun 2021 ini. Jadi langsung saja, ini dia salah satu film yang diadaptasi langsung dari salah satu buku atau novel yang berjudul sama, yaitu Emma. Sebelum aku mulai, aku mau memberikan disclaimer terlebih dahulu bahwa ketika aku membahas film ini, aku belum pernah membaca buku Emma ataupun membaca karya Jane Austen sebelumnya. Juga aku pribadi belum sempat untuk menonton film atau series Emma yang juga sudah pernah dibuat di tahun-tahun sebelumnya seperti di tahun 1996. Jadi perspektif yang aku berikan benar-benar dari kacamata orang yang tidak mengetahui sama sekali jalan cerita ataupun plot mengenai Emma. Dan mungkin sekedar informasi, kalau misalkan aku nonton film ini di HBO Go ya. Film Emma ini disutradari langsung oleh Autumn the Wild dengan Anya Taylor-Joy sebagai pemeran utamanya, yaitu sebagai gadis muda bernama Emma Woodhouse yang memiliki kehidupan mewah dan elegan sejak kecil. Dengan kehidupannya yang terhitung beruntung, Emma memiliki masalahnya sendiri dalam melewati masa remajanya, entah masalah mengenai pertemanan, cinta, dan ia juga melewati banyak sekali kesalahpahaman, yang hingga dalam proses perjalanannya, dia akhirnya dapat menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Nah, selain pemeran utamanya yaitu Anya, film ini juga memiliki banyak sekali tokoh yang diperankan oleh nama-nama yang mungkin sudah pernah kalian dengar, seperti Johnny Flynn, Mia Goth, Callum Turner, Josh O'Connor, Bill Nighy, Randa Hart, Connor Swindells, dan beberapa aktor serta aktris lainnya yang juga ikut berperan di film ini. Nah, karena memang filmnya sendiri bisa dibilang lebih berfokus kepada elemen drama, jadinya sangat wajar apabila banyak sekali karakter yang kita temukan terlibat di sepanjang ceritanya. Bahkan bisa dibilang di sekitar 30 hingga 45 menit awal adalah waktu kita akan dikenalkan kepada hampir semua karakter yang terlibat dengan tokoh utamanya dan juga wilayah-wilayah yang mungkin sebagian besar akan menjadi tempat berinteraksi tokoh-tokoh nantinya. Ya walaupun, di pertengahan film pun mungkin kalian akan dikenalkan dengan satu atau dua karakter tambahan di filmnya. Jadi intinya, karakternya banyak mampus ya. Nah, kalau ngomongin karakter dan tokohnya yang banyak, tentunya nama yang harus kita ketahui pun akan ikut banyak juga. Dan kita semua pasti tahu kalau esensi dari nama sebenarnya adalah untuk identitas seseorang. Kalau di kehidupan sehari-hari, nama akan mengingatkan kita terhadap wajah, karakter, dan juga memori tentang orang yang mungkin kita kenal ataupun kita tahu. Di dalam film pun seharusnya hal tersebut menjadi esensial dan juga penting untuk diperhatikan, terutama apabila filmnya memiliki tokoh yang cukup banyak seperti di film ini. Nah, jujur saja di awal-awal film, aku masih perlu banyak sekali beradaptasi terhadap nama dan karakternya yang langsung banyak sekali muncul secara beruntun. Bukannya susah untuk memberi patokan, melainkan karena tidak terlihatnya sifat yang ingin ditunjukkan di awal-awal film. Meskipun untungnya tidak semuanya gagal, tetapi mungkin akan butuh proses sedikit lebih lama dan diingatkan kembali beberapa kali untuk nama karakternya. Tetapi seiring berjalannya film, seharusnya sih kalian juga tidak akan kebingungan lagi dengan nama-nama mereka ataupun siapa yang muncul di layar nantinya. Karena approach terhadap para karakternya pun masih didukung oleh para pemain film dengan melakukan yang terbaik pula. Tapi sayangnya, sepertinya film 2 jam bukanlah waktu yang cukup. Karena banyak sekali karakter yang belum terbangun dengan baik. Beberapa dari mereka menjadi tak menonjol dan juga agak terlupakan kehadirannya. Dan waktu 2 jam juga mungkin kurang tepat karena fase di dalam film ini juga sedikit berantakan. Tapi untungnya narasi yang disampaikan cukup enteng dan menyenangkan untuk diikuti. Ditambah dengan sebagian besar adegannya yang akan dihiasi dengan cucut indah dan pewarnaan yang banyak memanjakan mata. Lalu dengan hampir semua elemen latar waktu dan tempat yang diperhatikan dengan sangat baik, kalian mungkin akan ditemani dengan banyak pemandangan alam dan desain interior yang cukup puas di hampir sepanjang filmnya. Dan apalagi wardrobe yang mereka gunakan juga menambah kesan unik dan mendapatkan estetika di era regensi Inggris ya. Lalu film ini juga memberi sedikit tambahan bumbu berupa komedi yang menurutku cukup berhasil melebur dalam narasinya. Tapi jangan berpikir kalau komedi yang aku maksud bisa membuat kalian tertawa lepas ya, karena bentuk lucu yang dibuat mungkin lebih tepat apabila disebut dalam membuat kalian tersenyum geli. Ya walaupun memang ada banyak yang hit and miss ya, namun setidaknya masih memberikan sedikit dukungan sebagai elemen penyegar kepada para penonton. Jadi secara keseluruhan, keluhanku hanya terletak di pembangunan karakternya yang terasa terburu-buru dan seperti belum matang dengan jumlah karakter yang segitu banyak. Lalu pengaruh karakter tersebut yang membuat jalan ceritanya terasa flat dan sedikit berantakan secara fase. Mungkin sebagian besar fasenya akan terasa rushy dengan narasinya yang seolah lompat-lompat akan membuat sedikit aneh, setidaknya hingga pertengahan film. Tapi mungkin akan beda ceritanya ketika kalian menonton filmnya secara langsung. Keluhan yang aku sebutkan tadi mungkin akan masih terasa tentu saja, namun kalian akan teralihkan dengan keindahannya sendiri melalui presentasi secara keseluruhan. Sebagian besar elemennya dibalut dengan baik, dan tetap memperhatikan estetika berdasarkan latar dan keunikannya sendiri. Musik yang digunakan juga masih oke dalam memberikan emosi dan menghidupkan filmnya. Lalu, terutama, dalam ceritanya yang menarik, sukses membuat penasaran dari awal hingga akhir. Terutama bagiku yang belum pernah membaca bukunya ataupun menonton versi film dan seriesnya dari pendahulunya yang pernah keluar di tahun 1956 ataupun di tahun-tahun setelahnya. Aku memberikan film Emma nilai 7 dari 10.
Segitu aja untuk review kali ini dan terima kasih bagi kalian semua yang sudah menonton videonya. Kalau ngomongin genre drama ya, aku jadi ingat film yang berjudul Little Woman. Keluaran di tahun 2019 dan diperankan oleh pemeran utamanya yaitu Saoirse Ronan. Sama-sama diadaptasi dari buku dan sama-sama sudah dibuat beberapa kali versi filmnya oleh sutradara yang berbeda. Ya mungkin bisa lah menambah list untuk kalian yang tertarik dengan film yang diadaptasi dari buku atau novel ya. Jadi sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di video-video yang berikutnya.